Assalamualaikum. Nah, ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, tentunya dari ada yang nanya ya terkait dengan Dokter Rizky kalau menyusun sebuah perencanaan di unit usaha kira-kira seperti apa proses dan programnya. Nah, ini saya jawab ya. Jadi kita menyusun sebuah perencanaan itu tentunya kita mapping dulu. Jadi kegiatan apa dari suatu unit usaha yang akan kita lakukan, targetnya, sasarannya, dan tentunya kita tidak bisa sendiri. Jadi kita harus bentuk tim yang solid, tidak perlu banyak, tapi beberapa orang yang kita anggap mereka mampu untuk bisa membuat sebuah proses perencanaan yang lebih baik. Karena memang dalam menyusun sebuah perencanaan tidak segampang yang kita pikirkan. Namun tentunya kalau kita sudah berkumpul bersama dengan tim yang solid, insya Allah kita bisa membuat sebuah program yang tentunya bisa menjadikan program itu mencapai sebuah target atau capaian yang akan kita lalui ke depannya. Baik, ada pertanyaan kedua tentang Dokter Rizky gimana kalau menyusun perencanaan dan program. Namun tentunya ini unit usaha yang saya punya itu tentang pendidikan. Gimana supaya anak-anak yang kita didik berkualitas. Jadi kalau kita bicara pendidikan, tentunya kita bicara SDM, guru, lalu kita bicara fasilitas, dan yang terakhir peran orang tua. Karena memang kalau kita bicara fasilitas, ya peran guru, tapi tidak didukung oleh peran orang tua, ini juga akan timpang. Karena apa? Pengawasan yang kita harapkan bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan rumah sekitar, itu juga harus ada peran orang tua. Jadi seperti saya memiliki satu unit usaha yang bergerak di bidang pendidikan berbasis Islam terpadu. Kita membuat program-program yang inovasi, seperti kita buat home visit. Jadi home visit itu guru-gurunya kita tentukan setiap minggu itu targetnya kemana aja. Bukan kepada anak yang bermasalah saja, tapi anak yang berprestasi. Tujuan kita apa? Yang pertama silaturahim, kita menyampaikan perkembangan pembelajaran siswa. Lalu yang kedua, kita mengingatkan kepada kedua orang tua ataupun wali ataupun yang menjaga anak tersebut untuk ikut serta membantu program sekolah, artinya dalam hal pengawasan. Karena memang semakin canggih teknologi, semakin banyak tentunya hal yang negatif yang bisa kita lihat dalam dunia pendidikan. Ya, ada pertanyaan yang terakhir kepada saya terkait dengan Dokter Rizky, gimana mengelola Indah Mini Zoo gitu ya. Di luar dari konteks pertanyaan tentang pendidikan atau perencanaan usaha ya. Jadi teman-teman yang selalu menyaksikan video ini, jadi Indah Mini Zoo itu taman literasi, tidak seperti kebun binatang. Artinya hewan yang ditampilkan atau hewan yang disajikan di Indah Mini Zoo ini hewan-hewan yang memang tujuannya untuk literasi edukasi pembelajaran siswa. Jadi memang beberapa hewan yang kita anggap jinak dan memang kita latih beberapa hewan itu untuk bisa beradaptasi dengan manusia, dan memang anak-anak ataupun peserta didik mereka akan belajar tentang bagaimana spesiesnya, bagaimana pola makannya, bukan seperti di kebun binatang ya untuk hewan yang bisa ada hewan yang dilindungi ataupun memang untuk tempat wisata. Kita juga bisa, tapi memang ini tujuannya hanya untuk literasi kepada siswa yang ingin belajar. Karena di pendidikan ada namanya pembelajaran outing class. Jadi pembelajaran tentang alam, ya artinya juga program kewirausahaan. Ini juga, jadi saya membuat Indah Mini Zoo ini tujuannya sebenarnya yang pertama ini untuk mengajarkan kepada para siswa mengenal ya, kita ada taman literasi pembelajaran untuk mengenal dunia satwa. Mudah-mudahan kalian yang selalu menyaksikan video saya bisa menjadi inspirasi. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan, nanti akan saya jawab di channel YouTube saya. Salam semangat, Assalamualaikum.